Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Bersyukur pertama yang sama kita hormati Manoka Lurah, Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa kita sudah berada di minggu keempat di bulan Januari ini. Secara hijriyah kita sudah masuk tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah. Hampir sudah masuk pertengahan Rajab. Yang sebelumnya kita telah kaji dan membahas pertama, amalan ibadah di Rajab itu memperbanyakkan doa yang tak setiap kita sholat, sehabis sholat jangan kita tinggalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami. Yang kedua, zikir dan sedekah. Kalau kita berzikir, tenang pikiran, tenang jasmani kita, hilang sifat-sifat gelisah, karena kita lagi banyak mengingatkan Allah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mensedekah, berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang dia rajin bersedekah, dalam keadaan sempit dia tetap juga bersedekah. Kalau mau bersedekah tentu lagi dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan sempit tetap juga bersedekah. Kalau mau beribadah tentu lagi dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat, rajin-rajinlah kita beribadah dan mendekatkan diri. Jangan pas lagi nanti kita sakit, kita baru mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk pada pagi subuh Jumat Barokah itu
itu semuanya adalah untuk meningkatkan takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap khotib naik ke atas mimbar itu selalu menyerukan, mengajak, mengingatkan, terutama untuk khotib sendiri. Yang kedua, untuk seluruh jamaah yang hadir pada saat itu. Apa seruannya itu adalah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa. Takwa itu dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah suaminya Fatimah radhiyallahu anha, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Ada 4 perkara mengenai takwa tadi. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takut kita itu kepada Allah yang Maha Agung. Al-khawfu itu takut. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, zat yang Maha Agung. Jadi yang dikatakan dengan takwa itu kita takut kepada Allah, takut kita nanti berbuat dosa, adanya Allah, dan takut kecuali kita kepada Allah. Ada orang yang takut kepada manusia, tidak berani, takut. Tidak ada, sama baik. Manusia itu lemah. Yang memiliki kekuatan dan kekuasaan itu hanya Allah. Gantungkan diri kita kepada Allah. Allahus Samad. Gantungkan diri kita kepada Allah. Ada suatu ketika Rasulullah melewati makam. Ada pemakaman, Rasulullah pergilah ke makam. Sesampainya di makam itu, Rasulullah berjalan itu sambil menjinjit. Apa itu berjalan menjinjit itu? Kalau orang nak diam-diam berjalan ke rumah supaya tidak kedengaran kita datang, itu berjinjit-jinjit dia berjalan. Ya, supaya tidak ada kedengaran. Kalau jalan lewat kerusuk-kerusuk, ini menjinjit-jinjit dia. Apa itu? Ayat itulah maksud saya. Lewat makam itu berjalannya sambil menjinjit-jinjit. Ini kenapa? Jadi apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau melewati makam ini sambil menjinjit-jinjit? Jawab Rasulullah, wahai para sahabat, di makam ini ada makam seorang pemuda. Makam seorang pemuda ini di saat itu para malaikat, ratusan ribuan malaikat menjagakan makam pemuda itu. Rasulullah mengetahui itu semuanya.
Makanya Rasulullah itu menjinjit-jinjitkan lewat di depan makam pemuda itu. Lalu sahabat ini kan tanda tanya dia. Memangnya pemuda itu apa yang ia kerjakan dan ia amalkan sehingga makamnya itu dijaga oleh para malaikat dan diketahui oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah itu menghargai pemuda itu di makam tadi itu. Rupanya pemuda itu seumur-umur waktu hidup di atas dunia itu selalu menjagakan dirinya dan malu berbuat maksiat. Malu berbuat maksiat. Di suatu ketika pemuda itu malu berbuat maksiat itu, pernah seorang pemuda itu seumur waktu dia masih hidup, dia berjalan di depan rumah seorang wanita. Pas dia berjalan di rumah depan wanita itu, pintu rumah wanita itu terbuka. Pas terbuka, dia lewat depan rumah. Pas dia nengok pintu terbuka itu, dia melihat wanita itu membukakan auratnya. Entah dia nak pergi mandi, pas dia nengok rumah itu, dia terlihatlah bahwa wanita itu lagi membuka auratnya, terlihat oleh pemuda itu. Akhirnya pemuda itu malu sekali karena dia pernah terlihat wanita yang sedang terbuka aurat di saat dia melewati rumah wanita itu. Dan jadi dia pergi ke masjid gara-gara dia pernah melihat wanita membuka aurat. Malu dia. Tidak pernah dan tidak lagi jadi masuk ke masjid gara-gara pernah tidak sengaja melihat aurat wanita terbuka tadi. Sampai dia berdoa di rumah itu, ya Allah, saya bertobat ya Allah. Saya sudah sangat malu kepada Allah karena saya sudah berbuat maksiat. Rupanya yang membuat ia seperti itu, menjagakan seperti itu, gara-gara itu. Nah, jadi rasa malu kita itu adalah merupakan bagian daripada takwa. Itu Sayyidina Ali mengatakan takwa al-khawfu minal jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah, hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita mengamalkan setiap tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran itu lengkap sudah semuanya tentang tanda-tanda kekuasaan. Mengamalkan setiap apa yang ada di kandungan dalam Al-Quran tadi. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ar-ridha bil qalil. Bagaimanapun rezeki yang Allah berikan itu, baik itu sedikit, dia merasakan cukup atas pemberian Allah. Ridho dia menerima itu bagian daripada takwa. Orang yang bertakwa Bapak Ibu itu ridho walaupun itu sedikit. Hari ini saya sedikit mendapatkan hasil dari jualan kita, ridho, oh inilah rezeki saya hari ini. Hari ini saya dapat rezeki itu banyak, alhamdulillah, inilah rezeki saya pada hari ini. Hari ini saya tak dapat sama sekali rezeki itu, alhamdulillah, ridho bil qalil. Walaupun itu sedikit, ikhlas dan ridho itu semua atas pemberian Allah. Supaya dia banyak tadi rezeki yang dikit tadi, supaya dia banyak, maka berbagi. Kan Allah pernah katakan dalam Al-Quran, man zallazi yukridullaha qardan hasanan.
Siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan rezeki untuk Allah, rezeki yang baik untuk Allah, fayudaifahu lahu adafan kasiratan, pasti Allah akan melipat gandakan setiap rezeki kita yang kita pinjamkan dengan lipatan yang banyak. Lengkap tanda-tanda di dalam Al-Quran itu sudah lengkap semuanya. Tergantung tahu atau tidak, paham atau tidak, mengerti atau tidak kita isi-isi dalam Al-Quran. Ada galo di dalam Al-Quran itu. Apa kata Sayyidina Ali waktu dia lah balik dari rumah Rasulullah? Balik ke rumah, istri Sayyidina Ali itu lagi apa itu, jahit bulu-bulu apa, bulu-bulu onta apa di rumah. Balik suaminya, wahai istriku, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah radhiyallahu anha, lah capek pergi berusaha keluar, kira-kira ada tak makanan di rumah, kata Sayyidina Ali. Wahai istriku, wahai ibunya Hasan dan Husin. Apa kata istrinya? Wahai bapaknya Husin, wahai bapaknya Hasan, tidak ada makanan di rumah. Tak ada, berarti memang di zaman dulu tak ada makanan itu di rumah. Karena dalam keadaan lapar suaminya. Udah gini kira-kira wahai Fatimah, ada tak pegang duit? Dinar, dirham, fulus, nukud, uang kata orang Indonesia, pitih kata orang Padang. Kata kita apa? Duit kata orang Jambi. Sen. Kata orang kita. Jadi minta suaminya itu kepada istrinya, ada tak duit gitu? Ada tak sen? Ada katanya. Tapi sedikit. Itu pun untuk makanan anak kita Hasan dan Husin. Ada 6 dirham kalau tak salah. Apa kata suaminya? Ya sudahlah, boleh tak aku pinjam dulu? Ya sudah kayak gitu gitu. Pinjam dulu lah duit 6 dirham itu. Lapar. Biasa keluar beli makanan. Dikasihlah 6 dirham oleh istrinya kepada suaminya, dari Fatimah kepada Sayyidina Ali itu 6 dirham. Pergi Sayyidina Ali itu keluar, ambilkan motor, berangkat. Nak beli apa? Martabak misalnya. Nak beli gorengan di atas, di depan. Pas tiba di jalan, belum nyampe dia di martabak itu, belum nyampe dia makanan di sana, belum nyampe dia nak beli sate bakso apa di depan itu. Di tengah jalan rupanya, wahai bapaknya Hasan, ada orang pengemis miskin, pengemis lagi dalam keadaan lapar. Wahai bapaknya Hasan, dia tahu itu adalah Sayyidina Ali, bapaknya Hasan dan Husin. Bisa tak minta, mau tak engkau pinjamkan aku uang, berikan aku uang. Lah 3 hari tak makan, lapar. Padahal Sayyidina Ali pun dalam keadaan lapar waktu itu, bawa duit cuma 6 dirham. Nak ke atas nak beli makanan, ketemu fakir miskin, pengemis, minta tolong, wahai bapaknya Hasan, minta akan berikan aku, pinjamkan aku, berikan aku itu sen tadi itu, nak beli makanan lah 3 hari dah makan. Apa kata Sayyidina Ali? Dia lebih parah lagi daripada saya yang dalam keadaan lapar. Dia lah 3 hari tak makan, sedangkan saya baru tadi dah saya dalam keadaan lapar. 6 dirham itu ia berikan kepada si pengemis dan fakir miskin yang minta tadi. Apakah jadi Sayyidina Ali itu beli makanan? Tak jadi, balik dia. Kata Fatimah, wahai suamiku,
Mana makanan yang kamu beli dan cara belinya keluar tadi? Tak ada. Ceritalah Sayyidina Ali itu kepada Fatimah, wahai istriku, tadi saya pas di jalan ketemu fakir miskin, pengemis tadi meminta makanan, uang cuma 6 dirham, dia 3 hari tak makan, saya berikanlah makanan itu kepadanya, duit itu saya kasihlah kepada pengemis tadi. Nangis Sayyidina Fatimah tadi. Sayyidah Fatimah tadi menangis. Apa kata suaminya? Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah makanan itu tak sampai di sini, tak jadi aku membelikan dan kita dalam keadaan lapar, anak kita pun dalam keadaan lapar yang seharusnya 6 dirham itu untuk Hasan dan Husin dalam keadaan lapar, itu penyebabnya engkau menangis wahai Sayyidina Fatimah. Bukan, kata Fatimah istrinya, bukan itu wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku menangis itu karena engkau memberikan pinjaman, meminjamkan uangmu, dirhammu, 6 dirham yang aku berikan kepada pengemis yang lagi dalam keadaan lapar tadi. Dia menangis itu karena membantukan suaminya memberikan 6 dirham kepada pengemis. Itu penyebab dia menangis. Sudah. Kalau begitu, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, aku nak pergi temukan Rasulullah. Aku nak temukan mertuaku. Jadi, ibu bapa, kalau dalam keadaan tak ada lagi, temulah mertua. Aku mau bertemu mertuaku. Aku mau ketemu Rasulullah Sallallahu untuk mengadukan hal ini. Karena dalam keadaan tidak punya semuanya. Berangkat Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah. Dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah, datang seorang suku Badui lagi menarik onta. Onta itu dibawanya, seekor onta dibawa. Dipanggil, wahai bapaknya Hasan. Sayyidina Ali, wahai bapak Hasan, ini ada onta. Onta ini saya bawa. Kira-kira mau tak engkau belikan ontaku? Apa kata Sayyidina Hasan? Duit dah ada, perut dalam keadaan lapar, 1%, 1 sen pun tak katik duit. Datang pula tukang jual pula onta, nak minta jualan onta. Macam mana nak membelikannya? Dalam keadaan lapar, tidak punya apa-apa, disuruh pula membelikan onta. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai suku Badui, saya tak punya uang untuk membelikan ontamu. Wahai bapaknya Hasan, Sayyidina Ali, aku jual 100 dirham. Mahal pula dia jual 100 dirham. Anggaplah saya jual 100 juta gitu lah. Aku jual 100 juta. Boro-boro 100 juta, duit cuma 6 dirham pun sudah aku berikan kepada orang. Apa kata suku Badui itu? Gini be, wahai bapaknya Hasan, bawa belah onta ini. Kaget bayarnya. Ngutang boleh. Kaget kalau kapan ada duit, bayar. Tak apa-apa. Dibawalah onta itu sama Sayyidina Ali. Walaupun tak dibayar, bawa be dulu. Kaget kalau ada duit, bayarlah 100 dirham. Dibawalah Sayyidina Ali. Ke rumah siapa? Ke rumah Rasulullah. Karena mau bertemu Rasulullah. Sambil berjalan bawa onta tadi, datang lagi satu orang suku Badui tadi. Wahai bapaknya Hasan, stop dulu. Kemana akan engkau bawakan seekor onta itu? Kira-kira mau tak onta itu engkau jual? Biar aku beli, katanya. Dalam perjalanan itu cuma bawa onta berjalan sampai rumah Rasulullah, ditawarkan oleh orang. Nawar pula, boleh, kata Sayyidina Ali, akan aku jual. Tidak pun ditanya berapa harganya, langsung dah aku belikan onta itu 300 dirham. Mau atau tidak? Mau. Dia beli 100 dirham, ngutang belum dibayar, ditawarkan oleh suku Badui itu 300 dirham. Dibayar saat itu cash. Nih, ontanya dia ambil sama suku Badui tadi,
duitnya dikasih. Untung Sayyidina Ali itu 200 dirham. 100-nya itu lagi ia berikan kepada suku Badui yang menawarkan ontanya. Cuma numpang bawa, numpang lewat dalam keadaan tidak bermodal. Sampai di rumah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidina Ali, apa yang terjadi di jalan? Rupanya Rasulullah mengetahui, Allah dan Rasulullah mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang terjadi di jalan sampai sehingga engkau dapat datang ke rumahku, wahai Sayyidina Ali? Ceritalah Sayyidina Ali itu, wahai Rasulullah. Tadi dalam perjalanan tadi ada orang yang menawarkan onta. Uang tak ada, tapi disuruh juga bawa ontanya. Aku bawalah onta itu. Dalam perjalanan onta itu ditawarkan oleh orang lain juga. Dimintanya dibayarkan 300. Dijual, aku jual. Dia beli. Sayyidina Ali, tahukah engkau siapa yang menawarkan onta itu? Itu adalah malaikat Jibril dan Israfil. Tahukah siapa yang membelikan ontamu itu? Itu adalah malaikat Mikail yang membelikan ontamu itu. Kenapa orang itu menawar, membeli dan menjual? Karena engkau waktu itu meminjamkan hartamu. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan untuk Allah hartanya dengan yang baik, fayudaifahu lahu ada'afan kasiratan, maka Allah gantikanlah itu harta berlipat-lipat ganda banyaknya. Berarti Sayyidina Ali gara-gara membantukan si pengemis tadi, dia dilipat gandakan harta bendanya tadi. Itulah yang dikatakan, walaupun dia sedikit kita dapat rezeki, ridho. Banyak kita dapat rezeki, ikhlas, alhamdulillah. Dan itu semuanya adalah merupakan nilai-nilai daripada takwa tadi. Nah, semoga pencerahan singkat ini kita dapat mengamalkan. Pertama, takutlah kita kepada Allah. Yang kedua, kita selalu amalkan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ridho dan ikhlas walaupun rezeki yang kita dapatkan itu sedikit, atau alhamdulillah kalau mendapatkan rezeki yang banyak. Yang terakhir nanti, yang keempat, lanjutkan pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.